Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video saya, yaitu Barakatul Karamah Sukabumi. Semoga dalam lindungan Allah, semoga dalam bimbingan Allah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat semangat dimanapun Anda berada, saya tetap insya Allah di malam kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang masalah penyakit yang selama ini dialami banyak orang-orang yang mengalami penyakit secara syariat atau secara tarekat atau secara hakikat. Nah, insya Allah disinilah saya akan membahas tentang masalah hakikat datangnya penyakit atau dasar mulanya penyakit. Banyak yang cenderung orang yang dasarnya penyakit itu adalah dari tentang masalah jin, mengatakan karena saya selalu membuka tentang masalah penyakit adalah dari ruqyah, yaitu bisa dengan bantu dengan ruqyah, yaitu manusia yang ini ingin untuk kepada Allah tambah-tambah keyakinan. Nah, saya akan membahas tentang masalah penyakit yang dinamakan adalah jin turunan atau jin nasab. Nah, di sini bisa yang datangnya dari jin nasab ini adalah awalnya manusia itu melakukan, bisa kemungkinan melakukan pesugihan karena dorongan hawa nafsu, kegelapan manusia itu sampai mencari rezeki lewat kekayaan, lewat dukun atau lewat muja kepada salianti Allah, yaitu kekayaan untuk diri sendiri karena didorong oleh kebutuhan dalam rumah tangga atau yang mempunyai tingkat derajat ingin di dunia tentang masalah harta lebih banyak. Ini orang di sini banyak yang kegelapan, banyak yang orang yang seru gelap dengan kegelapannya dunia ini. Ternyata manusia ini bila mana manusianya yang dulunya ada perjanjian, mungkin masa dulu kita tidak tahu karena semasa kita ini belum mempunyai anak atau yang sudah anak mempunyai anak atau anak masih kecil, ada perjanjian dengan secara syarat itu bangsa dukun atau perjanjian dengan orang-orang di tempat pesugihan. Nah, itu kalau orang untuk tempat pesugihan perjanjian mungkin dengan diadakan dan disiapkan dan diberikan uang-uang yang banyak sampai keberani menaruhkan, ada yang dikatakan menaruhkan dirinya sendiri dalam waktu sekian tahun. Cuman dialami dulu dengan kekayaan. Ada juga perjanjian orang yang itu bila mana ada perjanjian, istilahnya kalau bahasa syarat istilahnya perjanjian hitam di atas putih, sanggup untuk memberikan tumbal. Tumbalnya banyak, ada yang dikatakan tumbalnya manusia setahun sekali atau manusia 5 tahun sekali, atau dari makhluk-makhluk hewan bangsa sapi atau domba atau kambing atau hewan-hewan yang lainnya, karena dia yang selalu didatangi oleh makhluk-makhluk Allah yang dikatakan yang selalu senang kepada darahnya. Maka disinilah bisa manusia ini dalam sesudah kekayaan, kalau sudah kaya menikmati dengan kekayaan itu, tapi dalam hatinya terasa rasa rentang. Walaupun dengan kekayaan seperti apapun kayanya, tapi di dalam hatinya rasa ketakutan tidak hilang. Kenapa? Karena dia perjanjian. Kalau ada perjanjian seperti itu, manusianya kalau misalkan perjanjiannya tidak ditepati, lewat diberikan sembelih kambing atau sapi atau yang lainnya, bisa kemungkinan itu melakukan makan terhadap dirinya, terus dihantui oleh dirinya sendiri, terus dihantui oleh makhluk-makhluk yang selama ini kita disembah-sembah itu.
Bila mana kita tidak memberikan misalkan tumbal semacam 5 tahun sekali atau misalkan setahun sekali. Nah, di situ banyak orang yang selalu ada banyak perjanjian. Maka dengan perjanjian ini kadang-kadang tak bisa ditepati. Mungkin kalau lewat ngaji saya sekarang tahu, nah itu akan dihantui, benar-benar dihantui itu manusia kalau seperti itu. Nah, manakala kalau sudah tidak diberikan, misalkan harta tetap sudah berlimpah, karena kitanya sudah melimpah, mungkin merasa dengan pengen tobat seperti apapun, nah disitulah hartanya sekarang dinikmati. Sedangkan kalau kita dulunya ada perjanjian ternyata perjanjiannya tidak ditepati, nah itu bisa diambilnya dirinya sendiri. Apakah seperti caranya bagaimana itu? Kalau masalah makhluk-makhluk itu karena itu tidak bisa kelihatan sekasat mata, bisa diambilnya lewat penyakit yang sangat parah dan lewat parah pokoknya penyakitnya tak bisa diketahui karena sudah kesana kemari ke dokter tetap tidak ujungnya dengan sehat, tetap penyakit ya di ujung-ujungnya itu. Kalau secara itu penyakit bisa kemungkinan masih muda, penyakitnya masih tetap diambillah itu oleh setengah tubuh atau setengah umurnya. Nah, kalau misalkan umurnya di sisi Allah masih dalam keadaan lama, sedangkan umurnya banyak yang orang mengatakan umurnya masih muda, ternyata diambil oleh Allah dengan secaranya dia melakukan pesugihan, maka itu sementaranya dia belum bisa kembalinya berarti ada perjanjian yang kita harus tebus, yang dikatakan masuklah ke negara siluman, masuklah ke negara ke alam gaib. Nah, di alam gaib itu bagaimana? Nah, kita seolah-olah dikerjakan, ada yang dikerjakan di satu tempat atau yang dikerjakan untuk meracik seseorang supaya banyak pengikut, banyak di situ. Terus sampai kalau kita sudah tugasnya sudah selesai, sedangkan jasad kita sudah tidak ada, kita kembalinya. Nah, itu arwah-arwah yang belum bisa pulang, maka bergentayangan atau bergentayangan dimanapun. Nah, bagaimana sekarang seandainya orang itu sudah meninggal? Seandainya orang itu sudah meninggal, ternyata peninggalannya itu masih banyak hartanya. Nah, banyak hartanya itu ternyata ahli warisnya bagaimana? Nah, berarti harta itu ahli waris. Yang kita haknya berarti ahli waris. Nah, di sini kita sebagai ahli waris, kalau kita paham anak, istri dan yang lainnya, cucu, seandainya ini harta dulunya hasil pesugihan, dulunya ini harus menyekutukan Allah dengan bahasa jin, bangsa setan atau genderuwo atau ngipri atau membuaya atau melakukan pesugihan kesalahan Allah, maka disitulah itu harta akan dihabiskan. Caranya bagaimana? Kan ini sudah milik misal ahli waris. Milik ahli waris misalkan bagaimana ini? Nah, itu caranya Allah itu ngambil gimana? Caranya Allah ngambilnya harta itu lewat antara keluarga dan keluarga bisa sampai bermusuhan. Dengan bermusuhan itu sampai ke pecah, sampai ke perang, maka ke panas-panas. Nah, dengan harta itu tidak selalu merasakan panas dengan harta dijual kalau sudah jadi duit. Nah, itu masih kalau sudah duitnya dalam seketika itu bisa habis. Mungkin dipakai terbalik itu duit. Itu dorongannya pasti. Nah, tentang masalah harta dari tadi hasilnya dengan siluman atau pesugihan, maka harta akan membawanya ke dalam maksiat atau keterjerumusan. Makanya disinilah ya kepada yang berterjumus. Nah, penyakit yang selama ini kita rasakan, kadang-kadang kita masuk ke dalam anak dan istri karena turunan di situ langsung penyakit yang ada. Tidak misalkan masalah dijual, datanglah lewat penyakit. Nah, di sini ini harta karena akan diambil oleh dari nafsu tadi, oleh dari orang-orang pesugihan, makhluk-makhluk pesugihan. Ternyata hartanya mau diambil. Cara ngambilnya bila mana ada di dalam genggaman istri dan anaknya atau yang lain atau cucunya, maka harta itu akan mubah. Cara Allah itu akan mengambil
Carana lewat mana? Seandainya itu kalau waktunya, kalau masih dalam keadaan harta bisa, misalkan kalau nyembelih kambing bisa nyembelih kambing, kalau sapi bisa. Nah, bagaimana kalau ada perjanjian dalam waktu sekian tahun harus menumbakan satu orang, bisa kemungkinan 5 tahun harus numbal, sedangkan kitanya tidak menumbakan. Nah, makanya itu anak-anaknya, kalau anaknya belum bisa kembali kepada Allah, maka anak itu jadi sasaran. Jadi sasaran. Jadi sasaran bagaimana? Jadi sasaran untuk digodot atau misalkan dibawa ke alam siluman. Enggak bakalan jauh kalau jin siluman atau jin turunan itu meninggalnya tidak jauh, sama setiap itu. Hampir seperti itu. Bisa yang selalu perutnya, bisa yang selalu perutnya pecah atau kepalanya sakit kepala, hampir sama. Setiap meninggal hampir sama, tapi tidak semuanya sama. Hampir kebanyakan kalau dari jin nasab itu dari pesugihan harta seperti itu. Harta habis, kitanya diteror. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau kita solusinya supaya lebih aman, insya Allah tetap saya doain siapapun. Nah, caranya itu harta sebelum kita dibagikan lebih bagus dan lebih cenderung bersihan dulu itu harta. Caranya ngebersihan harta bagaimana? Nah, caranya ngebersihan harta itu bagaimana? Bersihkan dulu dari global ahli waris, dari genah harta yang tirkah menjadi harta syirkah itu. Ambil dulu, kita bersihan seperti zakat aja. Maksudnya kalau misalkan zakat ini, zakat mah 2% atau 4%. Seandainya sekian, jadi ditambah 2,5%. 2,5% itu kasih kepada haknya, yaitu tanpa ilbala, bisa kemungkinan ditaruh buat masjid, bisa kemungkinan aina buat anak fakir miskin atau jompo. Itu kan di situ akan menolak baik. Nah, ini baru harta yang sisa daripada itu ambil dulu lewat wasiat, yang wasiatnya, dan ambil dulu utangnya. Kalau sesudah itu wasiat dan utang sudah dibersihkan dengan itu, maka harta itu baru kita dibagikan. Nah, cara membagikannya ada aturannya, ilmu faraid. Siapapun selalu melakukan atau mengetahui tentang faraid, datangi yang terdekat, siapapun yang bisa, yang mampu untuk menjelaskan tentang masalah faraid. Kalau kita tidak dibagikan, berarti itu yang memilih, itu yang selama ini terus-terus diteror. Kenapa harus diteror? Karena dia yang datangi hartanya itu bukan dari yang berkah dan halal, ternyata hasil pesugihan. Ya, kalau hasil pesugihan akan kembali lagi harta. Nah, itu haknya ada masing-masing. Di antaranya yaitu bila mana suami atau istri, anak dan incu atau ibu, rama, itu di dalam surat An-Nisa sudah menjelaskan tentang masalah faraid. Nah, ujungnya ada juga yang selalu membagikan tentang masalah ahli waris 2,5%. Nah, di situ kasih kita buat terlalu anak yatim. Nah, ini saya hati-hati suatu saat bila mana orang kedatangan jin nasab, ada yang dianya diteror juga lewat mimpi, ada yang selalu dihantui, ada yang kegelapan bila mana kita melakukan bawa mobil, ada juga yang selama ini terus-terus dihantui dengan keluarganya, tidak akan nyaman. Ternyata dari yang kita makan itu adalah harta pesugihan. Itulah dari keluarga, hati-hati, jagalah kalau dari sekarang. Kalau sudah melihat video saya ini, lebih jaga dari sekarang, karena dalam waktu 7 turunan terus kita diikuti, karena harta turun-temurun. Dengan temurun-temurun itu adalah harta yang 7 lapis itu, atau bumi yang 7 lapis, dari anak ke incu, dari incu ke buyut, dari buyut ke bawah, terus sampai ke 7 turun. Itu diikuti siapapun secepatnya kepada orang yang mempunyai harta seperti itu. Mungkin dulunya orangnya tidak tahu, mungkin orang tua kita tidak tahu, kita malah lebih cenderung banyak doain aja.
yang sudah meninggal. Karena tujuan kita insya Allah bila mana yang orang yang sudah meninggal seperti itu, maka manusia itu memang seandainya kalau dia disiksa, maka kalau kita doain insya Allah itu akan bukan diselamatkan, cuma berhenti untuk memukul. Seandainya orang yang berdoa atau ahli waris yang berdoa, anaknya yang berdoa, dihususkan buat dia. Sesudah berdoa kita datang lagi itu para siksaan-siksaan. Makanya kita lebih cenderung kepada harta yang seperti itu, pastinya manusia diteror. Karena diteror dengan perasaan, maka disitulah banyakkan kecelakaan. Dengan kecelakaan ini berarti manusia yang selalu diteror. Makanya kita kembali kepada Allah, bisa tobat kepada Allah, insya Allah. Allah yang selalu menerima tobat, Allah yang selalu menyuruh kita supaya tobat. Nah itu semoga bermanfaat yang melihat video saya dan melakukan seperti itu. Maka saya tetap doain semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.